Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara yang selanjutnya adalah inti pengajian akbar dalam rangka Haul Akbar Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-857, Haul Syekh Ahmad Jauhari Umar ke-20, Syekh Akib Tambih Haul yang ke-34, serta Harlah Pondok Pesantren Darussalam Sambikarto Sekampung yang ke-10. Dan dimohon nanti untuk memimpin doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Yai Haji As-Sayyid Muhammad Nuh bin Ali Al-Fatah Asmatkan dari Kalianda, Lampung Selatan. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ibu-ibu ngantuk. Jawabannya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه حق قدر ومقدار العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه yang belakang kurang kedengaran Pak. Cinta kepada Nabi harus mengalahkan segalanya. Apa kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi bi waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman seseorang kalau lebih cinta dia kepada anak-anaknya dan kepada harta bendanya, melainkan harus lebih cinta kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki napa iki ya? Oh, Masya Allah, matur suwun Pak Kiai, dihormati saya di sini Pak Kiai. Alhamdulillah. Nggih matur suwun, barakallahu fik. Amin ya Allah. La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nas ajma'in. Shadaqallahul azim. Tabibun punten sampurasun kula nuwun. Mak mani kabar? Al-mukarramun wal muqtaramun, para alim, para ulama, para syekh, para kiai, para habaib yang saya ta'azimi, mudah-mudahan hadirnya beliau asbabnya turun rahmat Allah SWT kepada kita semua, amin. Bil khusus guru kita semuanya, Bapak Syekhana Kiai Haji Ahmad Sumahudi sebagai Khalifah Marakib Jawahirul Ma'ani, mudah-mudahan diberkahi usianya oleh Allah, dipanjangkan umurnya Allah SWT, amin. Ditambah keberkahannya rezekinya, ditambah keberkahan ilmunya, ditambah keberkahan rumah tangganya, amin ya rabbal.
kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Berkumpulnya kita di sini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua adalah para muhibbin, pecinta para alim ulama, yaitu pecinta manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bil khusus pula kepada guru kita Syekhana Syekh Ahmad Johar Umar bin Syekh Muhammad Ishaq Umar, yang telah mencetak generasi-generasi muttaqin melalui wasilahnya manaqib Jawahirul Ma'ani. Mudah-mudahan Allah tempatkan derajat yang tinggi di surganya Allah, amin ya rabbal. Kepada ketua panitia, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para santri, yang mudah-mudahan para muhibbin, ibu-ibu, ketua pengajian dan ibu pengajian, mudah-mudahan kita kumpul malam ini tidak ada yang percuma, dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai saksi kelak di padang mahsyar kita dikumpulkan dengan syafaat uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Saya terharu bisa hadir di tempat ini, alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu Syekh Khada Kiai Haji mengundang saya, kalau tidak saya dari awal bulan Januari ya Pak Kiai ya, alhamdulillah. Sampai 3 bulan beliau undang, jangan sampai nggak datang. Alhamdulillah, barokahnya manaqib kita berkumpul. Mudah-mudahan nanti kita disyafaati dan hujan malam ini jadi saksi nanti kita di padang mahsyar bahwa kita bersama-sama kita menjunjung tinggi baginda Nabi Muhammad SAW, bersalawat dan membaca nakobah para wali-wali, amin ya rabbal alamin. Insyaallah berkah semuanya, amin ya rabbal. Berkah rizki kita, amin. Berkah usia kita, amin. Berkah anak cucu kita, amin. Berkah desa kita, amin. Aman hadhil wilayah minal bala wal fasya wal munkar bi barakati wal karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, amin ya rabbal. Hujan yang turun adalah rahmat dari Allah. Tadi Syekhana Khalifah mengatakan bahwa jangan pernah buruk sangka dengan pemberian Allah. Hujan adalah rahmat Allah, apalagi hujannya bulan Rajab. Jangan pernah mikirin pulang. Kira-kira mikirin pulang nggak nih? Perjalanan saya dari sini 4 jam Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mikirin pulang. Ya, kenapa? Kalau sudah cinta kumpul kepada alim ulama, kumpul dengan orang-orang soleh, nanti kita dikumpulkan juga. Terakhir syafaat yang kita dapat adalah syafaat dari ikhwan para alim, para ulama akan memanggil kita di padang mahsyar, amin ya rabbal. Hujan adalah rahmat dari Allah, amin ya rabbal. Sebut hadza min fadlir rabbi, ini anugerah dari Allah. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha dan masuk ke dalam surga, ada satu malaikat yang wujudnya sangat aneh, Pak Dan Ramil. Wujud malaikat ini tidak sama dengan malaikat yang lain. Yang lain ruku, yang lain sujud, yang lain bertasbih subhanallah wa hamdih, subhanallahil azim, la ilaha illallah Muhammad Rasul dan sebagainya. Satu malaikat ini diberi oleh tangan Allah SWT ribuan tangannya dan ribuan matanya. Untuk apa? Lalu Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah itu? Ya Rasulullah, itu adalah malaikat. Kenapa aku baru melihat wujud malaikat seperti itu, wahai Jibril? Dan aku tidak pernah melihat wujud malaikat seperti itu. Apakah tugasnya? Mari kita tanya, wahai Rasul. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat, apa tugasmu? Kenapa wujudmu beda dengan malaikat-malaikat yang lain? Tanganmu begitu banyak, matamu begitu banyak. Lalu jawab malaikat, aku diberi kekuasaan dan aku diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Aku bisa menghitung jumlah air hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai umatmu sekarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujan bisa dihitung. Hujan yang datang malam ini hujannya hujan barokah, hujan salawat. Lalu kata malaikat, ya Muhammad, satu yang aku bisa catat. Satu yang aku tidak mampu mencatatnya keberkahan dan karunia Allah, ketika umatmu bersolawat kepadamu, aku tidak mampu menghitungnya.
Masya Allah, Ibu, tadi yang dibacakan manaqib oleh Syekhana. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini salawat burdah. Apa fadilah dan keutamaannya? Barang siapa yang barang siapa yang sering membaca salawat burdah, maka ketika ruhnya dicabut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disunahkan membaca manaqib? Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artiin nggak tahu, Bu, Ibu. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepadanya, dan berjihadlah di jalan Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Manusia tanpa wasilah disebutnya birokrasi. Kalau wasilah ya Pak, kalau kita mau masuk rumah, rumahnya kalau nggak dikunci tentu orang bisa maling, betul? Wasilahnya apa? Dikunci. Tadi saya menjelaskan kalau kita tidak pernah berwasilah, mau ke Jawa nggak usah naik kapal. Oh, saya mau orang suci, saya mau langsung kepada Allah berdoanya, betul? Belum sampai Merak udah ngambang di laut, betul? Betul. Kalau manusia tidak berwasilah termasuk kategori manusia yang sombong. Hati-hati. Na'udzubillah. Sombong itu perbuatan siapa Bapak Ibu? Iblis. Umatku di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, ibadahnya tidak ada yang khusyuk. Saya mau tanya, ibadah Bapak Ibu sekalian khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Banyak pikiran nggak? Banyak hutang nggak? Banyak hutang nggak? Bank Syariah punya hutang, Bank Mekar punya hutang, Bank Pucuk punya hutang. Masya Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetangga beli mobil baru Suzuki, tetangga beli mobil baru Innova, dirubah niatnya. Inna salati wa nusuki wa sujuki wa afansa wa inopa. Betul? Usungnya. Kalau tidak ada wasilah, sholat kita tidak diterima. Apa wasilah sholat kita, Bu? Perbanyak baca sholawat. Di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ada sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau sugih, mau sukses dibaca 12.000. Wow. Gua kiaman kiai karena sugih harap
Sungguh-sungguh Bu ya. Di dalam manakib yang kedua ada salawat burdah yang kita baca. Dan yang ketiga di dalam manakib selain hanya menceritakan biografi seorang wali yang soleh, ternyata di situ terdapat Ismul A'zamnya Allah. Kenal nggak dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Orang mana? Marga 3. Kenal nggak dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Orang mana Bu? Namanya Abu Muhammad. Namanya Abu Muhammad. Al-Jilan itu nama desanya, nama kampungnya. Abu Muhammad. Kapan beliau sudah ada? Bertepatan dengan bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditiupkan oleh Allah ke kandungan rahimnya Ibunda Siti Aminah radhiyallahu anha pada tanggal 10 Rajab. Roh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sudah ada pada tanggal 27 Rajab. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, singkat kita ceritakan Isra Mi'raj. Ternyata dalam malam 27 Rajab Allah sudah hadirkan rohani suci, yaitu baginda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi. Kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Dalam kitab Durrah dijelaskan begini. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, maka Rasulullah dihibur oleh malaikat Jibril, dibawa dengan kendaraan buruk, kendaraan buruk dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sampai ke Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha. Namun ketika Rasulullah SAW salat di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW dihadirkan oleh Allah rohani baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Singkat cerita, ketika Isra Mi'raj sebelum terjadi, bumi dan langit berhujah. Tahu berhujah nggak Bu? Ngobrol, kata langit, ini hujan lagi Pak. Terus Pak, ini salah Kiai Mas Hudi sih nggak ngomong. Pak Kiai sekalian tadi saya ngundangnya tolong bawain tolak hujan. Padahal gampang, ambil kodok hidup, tutupin sama batok, tuh kodok nggak kehujanan. Betul. Hujannya sampai mana tadi? Kodok. Saya orang Sunda Bu. Ya mohon maaf nih nggak bisa ngomong apa? Jawa. Saya ngomong Jawa kasar bisa, apalagi di Aseng merene Bu. Tapi kalau Solo ampun saya. Daripada saya ngomong apa terbata-bata, lebih baik pakai bahasa persatuan Indonesia. Lanjut. Terjadilah hujah antara langit dan bumi. Apa kata langit? Hai bumi, aku lebih mulia daripada kamu. Ini kitabnya kitab Durrah Pak Kiai. Durrah dan Nasihin. Peristiwa asbabnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan, di samping tahun-tahun kesedihan, istrinya meninggal, pamannya meninggal, maka bumi dan langit berhujah. Apa kata bumi dengan langit? Bumi dengan bangganya berkata, wahai bumi, aku lebih mulia dibanding engkau. Tempatku ada surga, tempatku ada tempat-tempat yang harum, ada sungai-sungai yang indah, dan tempatku adalah tempat-tempat yang mulia. Lalu bumi menjawab, apa kata bumi? Di tempatku lebih mulia, karena di tempatku, di perutku banyak makam-makam para syuhada, termasuk yang dimuliakan di langit, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Langit kalah ngomong. Lalu langit sujud kepada Allah, ya Allah, aku berhujah dengan bumi, aku kalah ya Allah. Apa kata bumi? Bumi merasa lebih mulia ya Allah, karena di dalam perut bumi ada baginda Muhammad SAW yang makamnya di Madinah Munawwarah. Aku hanya punya surga, tetapi orang yang didambakan di surga yang disebut dan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah belum pernah ada naik ke tempatku ya Allah. Lalu dengan sifat rahmannya Allah, baiklah aku kabulkan permohonanmu wahai langit. Singkat cerita, ketika Rasulullah sedang salat antara Hijr Ismail dalam satu riwayat Mi'raj,
Kitab Mi'rajiyah disebutkan Rasulullah dijemput. Sebelum Rasulullah SAW dijemput, Rasulullah SAW singkat cerita dibelah dadanya, dicuci dengan telaga Al-Kausar, dicuci dengan telaga Al-Zawsar, sumber jam dan sebagainya. Rasulullah SAW mengendarai kendaraan yang namanya buraq. Ini buraq nggak sembarangan, Bapak. Buraq ini pernah dalam satu riwayat dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ketika dalam peristiwa Israel sebelum terjadi, Rasulullah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, "Hai Jibril, berhenti berzikir kepadaku. Aku perintahkan kepadamu panggil kekasihku namanya Muhammad. Muhammad ibni Abdullah, ibni Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdul Manaf," terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, dengan apa aku membawa kekasihmu tersebut?" Tentu dengan kendaraan yang disebut buraq. Buraq itu barki, Pak. Disebut kilat. Jadi kalau berjalan, ayo. Halo? Ngantuk nggak? Bu, mau dapat berkah karo Mas Abdul Qadir Jailani, jangan main HP, Bu. Awas. Kesini nih, lihat nih pelajarannya. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan, amin. Tadi saya khona mengatakan saya ijazah imamah. Saya diijazah imamah karena kakek saya Syekh Akbar Abdul Fatah, pendiri Thariqah Al-Idrisiyah, Sanusiyah Wasajidiyah wa Qadiriyah, yang sekarang di Tasikmalaya pondoknya Al-Idrisiyah. Thariqah Al-Idrisiyah itu punya kakek kandung saya. Bapak Ali punya ayah Syekh Akbar Abdul Fatah. Mukimnya tahun 1885 itu di Jabal Qubais menjadi guru mursyid, dibaiat oleh Syekhana Syekh Syarif As-Sanusi, Syekh Ahmad Syarif Ad-Dabagh dan lain sebagainya. Gurunya sampai wasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya pakai udang ini disebut imamah. Apakah hukumnya, bagaimana kita pakai udang imamah? Ada yang bilang malu. Pakai gamis, malu. Betul. Pakai udang, malu. Saya belum sanggup, kiai. Saya bukan kiai, saya orang kotor. Apa kata baginda Rasul? Al-mutamassiku bis-sunnatil 'indal fasad ajru mi'atin syahid. Ketika umatku rusak, orang yang menjalankan sunnahku, orang yang cinta kepada sunnahku akan mendapatkan 100 kali mati syahid. Subhan, mau mati syahid mau? Yang namanya syuhada pasti mati syahid. Jadi yang pakai begini, pakai gamis seperti kiai, masya Allah, dia biara jenggot, dia bertongkat. Nah ini apa? Kok Pak Ustadz masih muda bawa tongkat? Nah ini nanti kalau pulang ceramah, saya nggak dikasih besek, panitia saya tarik, Pak. Alhamdulillah, insya Allah di sini berkah, makan terus kata kiai, betul. Ini sunnah Rasul, mendapatkan 100 kali mati syahid ketika umatku rusak. Pertanyaan saya, umat baginda sekarang rusak nggak? Ibu-ibu main HP, anak-anak lato, betul? Betul? Ibu baca Quran sama main HP lama mana? Jujur, kacang hijau. Ayo, Bapak main HP dengan baca Quran lama mana? Kira-kira rusak nggak? HP buatan siapa? Yahudi wa Nasrani. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kelebihan Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, yang disebut Musa kalamullah, Ibrahim khalilullah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ibadahku mengimani Taurat sudah 200 tahun. Subhanallah. Ada di sini yang ibadah 200 tahun? Halo? Halo? Ada? Apakah ada ya Allah orang yang bisa mengalahkan ibadahku? Kata siapa tuh? Kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Hai Musa, jangan kau bangga dengan ibadahmu. Umat Muhammad sholat Jumat 2 rakaat mengalahkan ibadahmu 200 tahun.
Umat Muhammad berkata kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah lebih berat timbangan kalimat thayyibah daripada langit dan seisinya. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, panjangkan umurku agar aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa kita umat Nabi Muhammad pengen jadi umat Nabi Musa? Ayo siapa aing? Dicarikan siapa aing? Hayya. Bu, kita ini udah keterlaluan, Bu. Makanya bersyukur di sini ada manakiban, ya Allah. Turun di alpin keberkahan, beribu-ribu keberkahan, beribu-ribu karomah ini tempat, Bu. Jangan tinggalin, Bu. Yang namanya manakib, Masya Allah. Orang yang istiqomah mengamalkan manakib bisa digali kuburnya utuh jasadnya. Subhan. Kenapa? Di dalamnya ada Ismul A'zam, Bapak Ibu sekalian. Ya Aziz, Ya Kabir, Anta Muta'ad dan sebagainya. Itu Ismul A'zam Allah. Manakib itu banyak. Ada manakib Syekh Abi Hasan Asy-Syadili Qutbi Rabbani, manakib Syekh Muqaddam Ba'alawi, manakib Syekh Saman, manakib wah banyak, Bu. Tapi yang sangat masyhur adalah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena Allah memberikan pangkat Gausul A'zam, penolong yang agung. Subhan. Terus lanjut. Siap begadang, siap. Udah setengah 12 Ibu. Ceramah mau sebentar mau lama, amplopnya udah dilem. Iya, Pak Kapolsek ya. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah Isra Mi'rajkan, Malaikat Jibril suruh mencari kendaraan yang super cepat, yaitu barki atau buraq. Dalam satu riwayat di dalam surga itu dijelaskan dalam kitab Durrah sangat detail tentang peristiwa Mi'raj. Semua di dalam surga berzikir kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat berzikir kalimat thayyibah, kendaraan buraq berzikir kalimat thayyibah, semua berzikir Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ada satu binatang buraq yang sedang bersedih. Nah ini sedih, Pak. Begitu dihampiri malaikat Jibril, halo, ngantuk kalau nggak begitu, Pak. Ini daging akeko naik ke mata nih, mulai ngantuk nih. Terus naik dihampiri buraq. Assalamualaikum buraq. Kenapa kamu bersedih, berzikirnya sambil duduk? Kenapa kamu tidak seperti yang lain, menari-nari di atas surga? Ya Jibril, aku itu rindu dengan yang namanya Muhammad. Subhan. Buraq rindu, Pak. Kita rindu enggak? Air hujan ini belum seberapa, malaikat tidak mampu menghitung rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita bersolawat. Subhan. Apalagi bulan Rajab, Masya Allah. Berbahagialah wahai buraq, orang yang dimuliakan, orang yang digandengkan namanya dengan Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua malaikat berzikir kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang tersebut akan sebentar lagi akan naik di punggungmu. Subhanallah, puji Allah, alhamdulillah, wala Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samil basir. Singkat cerita, baginda Rasulullah dijemput.
Cus, suruh sholat di 7 tempat keramat. Pertama dalam satu riwayat, sholat antara Hijr Ismail di Ka'bah. Yang kedua, sholat di Yasrib atau yang disebut sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Yang ketiga di Baitlaham, tempat kelahiran Nabi Isa. Terus yang kelima sampai ke Jabal Rahmah, ke Bukit Tursina, sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, terjadilah negosiasi ngobrol antara kendaraan Buraq dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Buraq? Rasulullah heran melihat wujud Buraq nih. Hai Buraq, kenapa aku perhatikan dari keberangkatan kita dari Mekah sampai ke Aqsa ini, engkau itu tidak bisa diam. Senang Pak, senang dia. Kenapa begitu senang? Karena namanya bakal harum di surga. Ya Rasulullah, aku ini sangat bahagia karena engkau naik ke punggungku. Engkau adalah orang yang paling disanjung-sanjung. Harumnya namamu menembus semua tempat-tempat di surga. Semua berzikir kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar. Aku ini senang nih Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Buraq, maukah kutunjukkan wujudku yang asli di surga, wujud kami yang sesungguhnya di surga? Singkat cerita Bu, kata Rasulullah, mau. Kan nanti kita di surga Pak, tingginya juga Masya Allah. Kembali kepada postur tubuhnya Nabi Adam alaihis salam. Sekarang kita pendek-pendek, kita kuntet-kuntet, kita pesek-pesek. Wajar, umat akhir zaman. Ujiannya susah, diuji segala macam, diuji banyak betul. Umat dari Nabi Adam ujiannya ditumpahkan kepada umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan mengagungkan kangjeng Rasul, maka kesulitan akan diangkat oleh Allah. Dengan syafaat bisa merubah takdirmu. Dengan sholawat bisa merubah takdirmu menjadi lebih baik. Singkat cerita, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, maukah engkau melihat wujud kami di surga? Kata Rasulullah, silakan. Wujud seperti apa kalian di surga? Mendadak Masjidil Aqsa tertutup dengan tingginya tubuh Buraq tersebut. Halo Bu, ngantuk Bu? Tahu bulat digoreng darah kali 500-an. Maknya soak mau. Masya Allah Bu, semangat Bu ya. Ini momen setelah Covid baru dilaksanakan Kiai ya. Masya Allah, jangan tinggalin baca manakib Bu. Nanti saya kisahkan banyak keajaiban-keajaiban yang saya alami ketika saya mengamalkan manakib. Majlis kami namanya Majlis Al-Madad. Al-Madad itu bagian daripada thariqah. Al-Madad ya Allah, Al-Madad ya Rasulullah, Al-Madad ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Madadtu yadi ilaihim, minta bantu, bantulah kami. Kalau dalam bahasa Arab, agithuni. Dalam bahasa Thariqah, Al-Madad. Terus, mendadak tubuh Buraq membesar tinggi. Lalu Rasulullah bingung dan bertanya kepada Buraq, ya Buraq, alangkah besarnya wujud kalian di surga. Lalu Buraq berkata, ya Rasulullah, wujud kami di surga seperti ini, kami besar-besar ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, dengan apa aku naik ke punggungmu kalau tubuhmu begitu besar? Mendadak Allah turunkan ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Rasulullah, naiklah ke punggungku. Syekh Abdul Qadir sudah ada Bapak ketika Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, siapa kamu? Ana Abdul Qadir. Maksud Abdul Qadir dalam bahasa Arab, hamba yang diberi kekuasaan oleh Allah, tumplek mujizat Nabi, semuanya mujizat Nabi tumplek masuk ke rumah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Disebut Abdul Qadir, hamba yang diberi kekuasaan. Hai Abdul Qadir, sekarang aku naik di pundakmu. Perhatikan kalimatnya. Sekarang aku naik di pundakmu, dan di pundakmu ada telapak kakiku. Kelak semua para wali ada telapak kakimu. Engkau anakku juga,
dan engkau kekasih Allah. Tingkat kenabianku sama dengan tingkat kewalianmu. Engkau raja dari semua para wali. Tuh, raja dari semua para wali. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dilahirkan bulan Ramadan sudah banyak keanehan-keanehan khawariqul adah. Khawariqul adah itu karamah yang diberikan di luar kemampuan manusia. Jadi begini nilainya. Kalau Nabi diberikan mukjizat bisa membelah bulan, Nabi Muhammad, Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, bisa merubah ular dengan tongkatnya, Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan Ismul A'dhamnya dan lain sebagainya. Itu namanya mukjizat. Turun kepada para wali dan para sahabat namanya karamah. Apa itu karamah? Karamah itu kemuliaan berkat beliau orang suci, berkat beliau istiqomah. Halo? Kata Syekh Ibnu Hajar As-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, sesungguhnya yang disebut wali itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang istiqomah dan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua termasuk para wali. Amin. Wali murid. Bu, Ibu, Bapak, mau jadi wali? Ternyata jadi wali mungkin di antara kita juga banyak yang wali, tapi mastur. Seorang wali yang mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang tadinya mastur menjadi masyhur. Yang tadinya tidak punya karomah, dia akan diberikan karomah. Jadi mujizat baginda Nabi Muhammad SAW tumpak masuk ke dalam karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya Abu Muhammad. Dilahirkan bulan Ramadan ketika masih kecil. Wali-wali di Baghdad, ulama di Baghdad bingung. Ini sudah masuk belum 1 Ramadan, kenapa belum ada pengumuman dari pemerintah? Hayya, jangan-jangan puasa diundur lagi. Jangan-jangan puasa ada Covid lagi. Hayya. Halo? Ketika masih baik sudah punya khawariqul adah. Orang-orang di sekitar Baghdad dalam keadaan bingung menentukan 1 Ramadan. Kenapa orang bingung? Karena tidak ada seorang wali yang bisa menembus Sidratul Muntaha. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di bulan Ramadan. Lahir di bulan Ramadan ketika masih bayi merah, tidak mau menyusu dari pagi sampai maghrib. Ketika maghrib beliau baru menyusu. Orang-orang berpendapat wali mengatakan inilah sudah masuk 1 Ramadan. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah masih orok sudah menentukan 1 Ramadan. Amin. Jadi yang mengamalkan manaqib insya Allah nggak bakal nyasar, Bu. Tahu dia dengan bulan. Sekarang tanggal 21, betul Kiai. Sekarang kita ngelikur. Ini biasanya nih ngelikur nih, Bu, Pak, saya di Kalianda. Karena jamaah saya itu di depan Masjid Agung Simberkuring itu jamaah saya. Kami biasa bawa 7-6 mobil di situ, Bu. Alhamdulillah. Terus siapa yang disebut wali? Kenapa kita harus bertawasul kepada orang-orang soleh? Bapak bawa proposal untuk pembangunan masjid, tapi Bapak tidak memenuhi kriteria atau prosedur tanda tangan dari kepala desa, tanda tangan dari Bapak Camat, tanda tangan dari Bapak Ketua Dewan, atau orang dalam yang kenal ajudan dengan Bapak Bupati. Apa kata Bapak Bupati? Maaf, ini proposal dari siapa? Apakah sudah memenuhi kriteria dan syarat prosedurnya? Mana tanda tangan kelurahan, mana tanda tangan kecamatan, mana tanda tangan kepolisian dan sebagainya. Kalau belum dipenuhi prosedurnya, maaf saya sibuk. Betul nggak? Itu namanya birokrasi pemerintah. Kalau birokrasi ilahiyah, kita diharuskan wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Mungkin ada yang bertanya dan masih ragu dengan manaqib.
Kenapa kita harus minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa kita harus minta kepada penjarahan para wali? Kenapa kita harus datang kepada alim ulama? Kenapa kita harus datang kepada ustadz dan kiai untuk berdoa? Bukankah kita bisa berdoa? Betul. Kita berdoa, tetapi kita masih senang maksiat. Yang disebut ulama, alim, berilmu, dia mengamalkan ilmunya, ahli zikir, ahli torekoh. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya malaikat itu tinggal di gigi geraham orang-orang yang soleh. Ketika air ditiup, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bandrek. Alhamdulillah. Nikmat. Air ditiup jadi obat, Pak. Ditiup lagi, kun fayakun. Enak tenan. Alhamdulillah. Terus desisnya ulama, doanya ulama, karena bertawasul kepada orang-orang yang soleh, baik mursyid yang masih hidup atau wali yang sudah wafat, maka tidak akan pernah ditolak. Subhan. Tadi kita bertawasul. Kenapa kita minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Dari mana dalilnya? Dari mana perintahnya kepada Allah? Dari Allah mana perintahnya kita minta kepada orang sudah meninggal? Ini orang-orang biasanya orang-orang yang pahamnya Wahabiyah. Haram, hukumnya minta sama kuburan. Kita datang kepada orang soleh beda nadamnya, beda kepada orang tua kita. Kita mendoakan Rabbi gfirli wali dairahma kama rabbayani saghira, itu kepada orang tua kita. Kalau kepada wali enggak. Ini atawasalu bika ila rabbika, sesungguhnya aku bertawasul kepadamu agar engkau menyampaikan hajat-hajatku kepada Allah. Kenapa harus kepada para wali? Karena wali Allah tidaklah meninggal dunia. Halo? ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون, kata Allah surat Al-Maidah. Dan janganlah kalian sekali-kali mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah ialah mati. La, bal ahya'u inna rabbihim yarzuqun. Mereka itu hidup dan mereka diberi rizki di sisi Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah, para ulama, para wali tidaklah wafat. Mereka berpindah tempat menjadi rijalul ghaib. Ibadallah. Again. بالبركة والكرامة ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن ورضا الله صل وسلم. Kata Allah, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah ia meninggal atau mati. Bal ahya'u, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki oleh Allah. Datang ke Banjarahan Banten, ya Sultan Maulana Hasanuddin Banten, inni atawassalu bika ila rabbika fi qada hajati. Wahai wali Allah Sultan Maulana Hasanuddin Banten, aku datang berziarah engkau, bertawasul kepada engkau, semoga kau sampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Begitu. Kalau kita tanpa bertawasul, tanpa kita berwasilah, kita termasuk orang-orang yang sombong. Betul? Setuju? Masya Allah. Jadi rijalul ghaib, para wali Allah itu Bu, di makamnya hidup. Tadi kita baca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi datang. Tadi Imam Syekh Ahmad Jar Umar hadir, rohani sucinya ngaminin doa kita semuanya. Yang punya hutang insyaallah hutangnya dilunasin, amin. Yang jomblo cepat-cepat nikah, amin. Dapat jodohnya di pondok pesantren, amin. Ini terus
ada satu cerita. Di Kalimantan Selatan ada seorang kiai pengamal manakib. Kita bisa ambil bareng pelajaran. Kebaikannya dari situ sangat luar biasa. Setiap mengadakan haul Syekh Abdul Qadir Jailani itu motong sapi 8 sampai 11. Makanya ibu kalau pengen sugih, pengen berkah, jangan pelit. Kalau ada manakiban yang belum akikah, serahkan akikahnya. Yang punya nazar, serahkan nazarnya. Dengan apa? Dengan uang dan sodakohnya. Karena Allah bersama orang-orang yang bersodakoh. Dengarkan. Ketika sang kiai tersebut sakit parah, didiagnosa penyakitnya tumor dalam kanker dalam perut. Naudzubillah. Diagnosa dokter harus dioperasi. Ketika harus dioperasi, seorang sufi tidak mau mengenal medis. Terus berzikir kepada Allah. Dia minta kesembuhan dari Allah SWT. Akhirnya dia jatuh sakit dan tidak sadarkan diri, tapi tidak pernah mau dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, ketika dia pingsan, dia dibawa ke rumah sakit ICU yang sangat lengkap dengan alat operasi. Anak-anak keturunannya dan jamaahnya menganjurkan seorang kiai harus dioperasi untuk mengeluarkan tumor di perutnya. Singkat cerita, hadirin yang berbahagia, ketika dokter masuk ke dalam ruang operasi, ruang ICU, dilihatnya di tembok berdarah berceceran, dilihatnya darah bertumpahan di kanan kiri dekat ranjang seorang kiai. Begitu didiagnosa, dilihat bahwa perut kiai sudah kempes. Semua rumah sakit gempar, siapa yang mengoperasi kiai malam-malam? Siapa? Ini bukan tangan manusia, karena tangan manusia tidak bisa mengoperasi tengah malam tanpa lampu, tanpa alat dan sebagainya. Kenapa? Kiai bisa kempes perutnya dan tumornya hilang. Ternyata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para sahabat dan para jamaahnya telah mengoperasikan seorang muhibbinnya, seorang pencinta manakibnya. Subhan. Banyak ibu bapak sekalian. Hai Abdul Qadir, kamu kekasih Allah dan anakku juga. Perhatikan, tingkat kewalianmu sama dengan tingkat kenabianku. Sekarang di pundakmu ada telapak kakiku, dan kelak di pundak semua para wali ada telapak kakimu. Engkau raja dari semua para wali. Diceritakan dalam Naqobah tadi kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, biografinya. Ada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dalam perjalanan, ada dua orang laki-laki Nasrani dan orang Islam bertengkar. Apa kata orang Nasrani? Hai orang Islam, tahu nggak Nabi Isa itu Tuhan bagi kami, Yesus bagi kami. Apa kata orang Islam? Tidak. Kami mengimani dia adalah seorang nabi sebelum nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Kamu tahu nggak? Tuhan saya Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tadi nakobahnya begitu. Singkat cerita, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mendatangi orang tersebut yang sedang berselisih paham tentang kemujizatan. Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau bahasa kita begini, wahai saudaraku, ada apa? Kenapa kalian ribut-ribut? Kamu siapa? Saya Abdul Qadir. Dia nggak tahu itu wali. Apa kata Sunan Kudus? Yang mengetahui dia wali, pasti dia seorang wali. Bagaimana ciri wali Allah? Dalam Al-Quran surat Yunus dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih dengan kehidupan dunia, tidak pernah merasa sedih dengan penyakitnya, tidak pernah merasa takut dengan siapapun. Siapa dia? Alladzina wa kanu yattaqun, alladzina amanu
dan dialah orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, yang menggantungkan nasib hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu. Terus tambah malam tambah berkah, amin. Bu, bertawasul, Pak, bertawasul, Pak. Ketika Syekh Abdul Qadir bertanya, hai saudaraku, ada apa? Kata yang muslim ngomong begini, ya Tuan, saya ini orang Islam. Kata Syekh Abdul Qadir, saya juga orang Islam. Kurang lebih begitu ceritanya. Ada apa? Saudara kami ini orang Nasrani. Dia mengimani dan meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Isa. Bagi kami orang Islam mengimani bahwa dia adalah Isa adalah Nabi. Betul. Lalu kenapa? Kata yang Nasrani, Tuhan kami bisa menghidupkan orang mati. Lalu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sekarang begini, maukah kamu masuk Islam kalau saya diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Kurang lebih begitu. Orang Nasrani sama orang Islam ini bingung. Memang siapa Anda? Gak usah banyak tanya siapa saya. Sekarang ini di kampung, tolong kita cari sama-sama makam kuburan yang paling tua. Makam kuburan yang paling tua gempar satu kampung, dicari ketemulah makam keramat paling tua, usianya kurang lebih 500 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya penduduk menemukan makam yang paling tua dan berkata, ya Tuhan, sudah kami cari makam semuanya tidak ada yang tua kecuali ini makam yang paling tua, kurang lebih usianya 500 tahun. Baiklah, kita berjanji dengan izin Allah, maukah kamu saudaraku masuk Islam kalau aku diberikan izin oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Baik Tuhan, saya berjanji, saya akan masuk Islam kalau Tuhan bisa seperti Tuhan saya Isa. Begitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani minggir semuanya, cuman ngomong kul biiznillah, kum biiznillah. Maka kuburan terbelah dua. Ngantuk jebo. Ya orang dibentak-bentak mengkonon pacaran ngantuk bihawan mengkononku. Apalagi Allah kopi ini iya. Iya terus Kang Liman terus. Mas Pak Ijo terus. Begitu makam terbelah, bangunlah jenazah tersebut langsung nyanyi, hadirin. Rupanya tukang nyanyi kopi dangdut. Johnny Iskandar yang nyiptain lagunya Kuntet Mangku Langit. Kuntet Mangku Langit. Begitu dia nyanyi, ya, dia salaman, dia cium tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu dia bertanya, hai jenazah, siapa kamu? Kenapa kamu joget? Kenapa kamu bernyanyi? Ya Tuhan, saya ini dulu seorang penari padang pasir. Makanya nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar sesuai amal perbuatan kita. Yang tukang mancing dibangunin dengan pancingnya, ayo siap. Yang tukang nyanyi di atas panggung bakal dibangunin di atas panggung. Nah hadirin sekalian, baiklah kita tampilin artis ternama ibu kota akan membawakan sebuah lagu 7 Sumur. Apa kun? Halo? Nah sekarang di mana-mana organ tunggal Pak. Iya betul. Masjid sepi Malura. Imamnya yang azan dia. Salatu wassalamu alaik. Mang Ujang. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang Ujang. Yang mukul beduk tak 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 tak. Mang Ujang. Imamnya tunggal. Yang tarhim dia, betul. Yang mukul beduk dia, yang azan dia, yang imam
dia. Saya mau tanya, ramean mana imam tunggal sama organ tunggal? Ya Pak Kiai. Coba organ tunggal mana? Wah, Masya Allah. Yang nggak bisa nyanyi jadi nyanyi. Itulah cara satu kiamat kubro. Cirinya kata Rasulullah SAW, bermunculannya alat-alat musik di mana-mana. Di ujung dunia banyak orang menjadi musyrik, bermain musik. Betul nggak? Kalau ngaji begini alergi nih. Coba kalau hajatan matching-matching, yang perempuan semut aja nemplok di pipi jatuh, di blowing, rambut di rebonding, gigi pakai behel. Insya Allah, Bu, Ibu, ngaji Bu, kuatin Bu, ini udah akhir zaman Bu. Udah akhir zaman, dengan wasilah manakib insya Allah kita dikumpulin. Apa janji Syekh Abdul Qadir Jailani? Umatku, pengikutku, orang yang mahabbah kepadaku, aku jegat di pintu neraka. Subhan. Dan aku telah berkata kepada malaikat Mungkar dan Nakir, jangan kau takut-takuti muridku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan. Merabuka. Takut nggak Bu? Kalau kita punya wali mursyid, kita punya guru, kita punya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani? Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Kita dipanggil sama Allah, kumpul di sini dengan orang-orang ahli ibadah, dipanggil sama Syekh Abdul Qadir Jailani di padang mahsyar. Subhanallah. Ada kisah dalam Naqobah, seorang preman, tahu preman? Gak pernah sholat, pernah ngaji, gak pernah puasa, tukang malak, tukang mabok. Satu ketika rombongan manakib Syekh Abdul Qadir, rombongan jamaah Syekh Abdul Qadir dengan santri-santrinya menunggangi kuda yang begitu mahal. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani sama Pajero belum apa-apa Bu, makanya mengamal manakib insya Allah sugih. Kata Kiai tadi, kalau mengamal manakib belum sugih, ada pertanyaan, belum ijazah. Halo? Mau punya Pajero? Mau panas di jeruk? Halo? Bu, berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan pasukannya, dengan anak buahnya, dengan para jamaah naik kuda. Push, debunya disebut dengan preman tadi, debunya harum. Subhanallah. Dicium debunya. Ini biasanya nih, ini baunya, debunya kuda Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru mengatain mahabbah, demen dengan apa? Menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, mati masuk surga. Dalam Naqobah yang lain karomahnya dijelaskan. Ada seorang murid beliau meninggal dunia. Begitu beliau ke Sidratul Muntaha, Masya Allah, wali Allah bisa ke Sidratul Muntaha Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, begitu dilihat, hai malaikat penjaga Lauhul Mahfuz, buka. Ada nggak umatku yang bakalan masuk neraka? Ada nggak yang meninggal hari ini? Dilihat nggak ada. Ternyata ada yang meninggal satu. Ketika muridnya meninggal, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menjegat malaikat Israel. Khariqul lil adah wal karamah, tidak bisa dicerna dengan logika, karena itu termasuk bagian daripada mukjizat, ranahnya urusan Allah. Begitu dalam satu riwayat dijelaskan, murid Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal dunia. Begitu dilihat di Lauhul Mahfuz, mungkin namanya sama, malaikat mungkin salah nyabut, makanya kasih nama jangan yang sama. Kalau Ahmad yang pertama, kedua Ahmad Sanusi, ketiga Ahmad Sarbini, terus begitu. Begitu dilihat dalam satu riwayat, malaikat Israel itu kalau nyabut nyawa kita Bu, bawa toples. Dalam Naqobah dijelaskan membawa toples.
Di toples tersebut kalau tidak salah ruh semua manusia yang hari itu meninggal ada di dalam toples. Dijegat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Qaddasallahu Sirrul Aziz. Hai Israel, serahkan nyawa santriku. Dia belum waktunya meninggal. Tidak bisa. Aku adalah makhluk yang paling patuh. Semua yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, aku cabut nyawanya ketika sudah meninggal dunia. Tidak. Aku sudah ke Lauhul Mahfuz, muridku tidak belum waktunya meninggal. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih begitu. Direbut toples. Toples direbut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, serahkan kepadaku. Tidak bisa, aku dimarahi Allah. Serahkan kepadaku, jangan, aku dimurkai Allah. Akhirnya toples jatuh ke atas batu. Sud. Semua nyawa manusia kembali hidup. Subhan. Lalu sujudlah malaikat Israel ke hadapan Allah. Ya Allah, di tengah perjalanan aku dijegat oleh kekasihmu Abdul Qadir. Aku dijegat oleh kekasihmu Abdul Qadir. Apa kata Allah? Kenapa tidak kau berikan? Coba kalau kau berikan, mungkin satu saja yang hidup, yang lainnya tidak hidup. Subhan. Itu Syekh Abdul Qadir. Yang membaiat wali-wali itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap orang diberikan karamah, maunah, bisa mengumpulkan masyarakat, bisa membuat teduh iman seseorang, bisa menjadi orang berubah, ahli maksiat menjadi ahli taubat. Dia seorang wali Allah. Seperti siapa? Syekhuna Syekh Ahmad Johar Umar. Beliau adalah wali Allah. Orang yang mengamalkan manaqib akan menjadi curahan rahmat Allah, menjadi kekasih Allah, dan akan menjadi wali-wali Allah. Lamun sing masih pusing wali murid. Halo? Halo? Saya pengen cerita. Boleh saya cerita? Saya datang dari Jawa. Tahun 2000, belum 2092 saya nikah. Saya sakit lumpuh Bapak Ibu, saya ceritakan. Kalau jamaah saya sering saya ceritakan. Makanya jangan tinggalkan baca sholawat, jangan tinggalkan baca manaqib. Saya sakit didiagnosa TH3, TH4, saya hilang, alias sakit gondok beracun, hipertiroid. Naudzubillah min dzalik, ini penyakit teman saya bisa merenggut kepada kematian. Saya lumpuh 4 tahun Bapak Ibu. Makanya untuk menjadi seorang imam diuji dulu. Untuk menjadi seorang pemimpin diuji dulu. Bapak RT, Bapak Lurah diuji dengan warganya, betul? Pak Koramil, Pak Danramil, semua Pak Camat diuji dengan warganya. Ista'inu bisabri wa shalah. Jadikan sabar dan sholat adalah penolong kalian. Saya sakit Pak 4 tahun. Lumpuh Pak. Mau wudhu aja saya Pak ngerondang. Tahu ngerondang nggak? Kata bahasa Betawinya ngesot. Ada kan film suster ngesot. Lah ini ustad ngesot. Aneh ya. Saya ngesot Pak. Terus saya jalani. Nah saya 2009 saya ijazah manaqib dari Ustaz Samsul Haq. Katanya kitabnya habis Ustaz, saya ke Jawa, ke Banten. 4 kali saya ijazah dengan Asy Saleh Wajin terakhir kemarin di Pasuruan. Saya orang haus ilmu, kemanapun ada zuriyah, kemanapun ada alim ulama saya datangin. Saya haus ziarah, karena ziarah kerasa barokahnya. Amin. Seperti kita datang ke sini nggak bakal percuma, semua berkah nanti. Amin. Singkat cerita, saya didiagnosa dokter spesialis, sakit Bapak kena kelenjar tiroid alias gondok beracun. Tidak bisa disembuhkan kecuali klep jantung Bapak harus diganti dengan klep jantung babi. Ini harus diganti secepatnya karena klep jantung Bapak sudah jebol. Ini pernah dipraktekkan atau pernah dipakai dengan Pak Harto dan Pak Habibie. Klep jantung orang yang sudah ganti ring itu ringnya Pak, ring babi Pak. Hati-hati. Saya datang miskin. Ya, tahu miskin Pak? Pagi makan, sore tiada. Betul? Numpang di rumah mertua. Ya Allah. Rumah saya Pak Kiai 3 kali 4 geribik Pak. Tahu geribik nggak Pak? Yang di sayur orang Lampung itu Pak, rebung itu geribik. Ya, saya sakit udah gitu numpang Pak. Ya Allah, itu kambing mungkin Pak kalau nyeruduk rumah saya masuk.
Di situ saya setelah ijazah saya puasa. Diagnosa terakhir dokter mengatakan klep jantung bapak harus diganti, klep jantung babi itu harganya 200 juta di rumah sakit Pertamina. Kalau bapak tidak mampu, bapak harus divakum radioaktif di rumah Hasan Sadikin Bandung. Biayanya sangat mahal dan itu harus tiap bulan supaya jantung bapak tetap bugar. Dalam hati saya, mati aja dok gua. Dari mana 200 juta? Betul. Guru ngaji pak. Lah guru ngaji. Emang guru ngaji ada yang kaya? Halo? Halo? Ibu saya mau tanya, ada wali santri di sini? Ada wali murid di sini? Ibu nitipin anak, bapak nitipin anak di pondok, apa yang diberikan kepada kiainya? Saya mau tanya, kalau ibu bapak nanam jagung, yang dipupuk jagung apa batangnya? Hah? Hah? Batangnya. Kalau dipupuk jagungnya busuk. Ibu kasih anak ibu mondok terus uang yang besar, ibu titipkan HP untuk kiai dan sebagainya, itu nggak berguna. Serahkan semuanya untuk kiai. Makanya suburkan kiainya, pupuk batangnya. Lebaran cuma ngasih sarung cap gajah duduk juga nggak pernah, cap gajah bedug. Waktu pemilihan Bapak Bu Gubernur, Bapak Arinal, saya dapat sumbangan sarung cap gajah 9. Satunya lagi dari Kepala Desa Tanjung Ratu, sarung gajah cap cabe. Begitu saya pakai tahlil, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditanya, Pak Kiai kenapa nggak bisa diam? Saya lihat cabenya pecah pak, panas. Yang satunya saya pakai sholat taraweh, sarung cap gajah 9 dari Pak Arinal. Masih ada tuh di rumah, siapa yang mau? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Beres sholat Pak Kiai, ngapa sih sarung diangkat terus? Barang dilihat sarungnya 9 gajah berat. Molor-molor. Lah, subur ini kiainya bu. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Titipkan kita kepada alim ulama, apalagi ulamanya ngamalin mana? Saya punya jamaah banyak yang aneh bu, nggak bisa ngaji, cuman muhibin. Kalau di kami begini pak, kiai maaf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syahdur Qadir Waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syahdur Qadir Waliyullah. Jadi bagi muhibbin yang tidak bisa baca manakib, cukup baca itu. Ustadz yang meninggal cuman datang kepada saya berapa manakib, meninggalnya hari Jumat. Subhanallah. Jam 11 sudah mandi berangkat ke masjid, Abah Sarbini ngomong, Ustad, kunaon Ustad, gluk, 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 meninggal. Setelah baca ilahilas terusin Wahab Batan Waghfir Fa'innaka Ghafirar Dhandil Adhini. Benar kata Syekh Abdul Qadir, La yakhruju minad dunya ila ala subutil iman wal islam. Pengamal manakib yang cinta kepadaku, muridku, jamaahku, pengikutku yang cinta kepadaku, nggak bakal meninggal kecuali ila ala subutil iman wal islam. La yakhruju minad dunya ila ala subutil iman wal islam, kecuali sudah membawa iman dan Islam. Subhan. Terus banyak keanehan. Saya sakit didiagnosa tidak sembuh, teman saya pada meninggal karena gondok beracun bapak.
Ya, begitu saya puasa manakib dengan sholawat Pak, sholawat Jawahirus Thaniyah dan manakib Jawahirul Ma'ani, saya puasakan Pak 5, 11, 11, 21, 21, 41 terakhir. Sambil ceramah ke Bandar Lampung, saya baca itu habis sholat zuhur. Pulang ceramah saya baca di mobil. Alhamdulillah. Begitu saya tes lagi darah negatif, dokter bingung. Waktu saya didiagnosa, maaf Pak, dari kamus kami kedokteran, maaf Pak, dari pengalaman kami mengobati orang kena penyakit hipertiroid tidak bisa sembuh. Karena sewaktu-waktu jantung bisa meledak, klepnya hancur, keraknya merusak, orang itu muntah darah mati. Betul Pak, teman saya banyak yang meninggal. Saya jawab, memang dokter Tuhan. Singkat cerita, saya sembuh, dokter mati Pak. Boleh tanya tuh dokternya masih ada? Tempat prakteknya sekarang jadi tapak buah Pak. Kualat. Dulu orang yang menghina Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum dilarang oleh Rasulullah, putus kepalanya. Awas, hati-hati. Jangan menghina pengamal manakib. Itu wali dahsyat Pak. Wali dahsyat itu Pak, tumplek mujizat Nabi di situ disebut karomah. Kalau kepada wali disebut karomah, kepada kiai maunah. Kepada orang-orang yang tidak sholat, dia bisa segala macam pengobatan, dia sakti tapi tidak sholat, namanya istijrad alias bantuan setan, istijraj disebutnya. Tapi orang yang mengamalkan manakib akan diberikan karamah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama masyhur namanya, yang kedua disebut-sebut kebaikannya, yang ketiga dicintai orang banyak, yang kelima jember rizkinya. Amin. Coba buktikan. Dulu orang yang menghina Syekh Abdul Qadir putus kepalanya. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani pengamal Sayfi Hirzul Yamani Kubro. Dari Sayyidina Ali, dari Nabi Khidir alaihissalam, dari Rasulullah. Dulu orang yang menghina Syekh Abdul Qadir Jailani putus kepalanya. Sehingga datanglah Rasulullah kepada Syekh Abdul Qadir. Apa kata Rasulullah? Hai Abdul Qadir anakku, jangan kau perlakukan seperti itu. Umatku bisa habis nanti. Subhan. Apa kata Allah? Yang melakukan itu bukanlah Abdul Qadir, melainkan aku, karena dia mensucikan namaku terus menerus, karena dia zikir kepadaku siang dan malam. Tadi kata Qori, الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ciri wali itu siang malam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun tasbihnya tidak dipegang, tapi hatinya telah terkoneksi oleh Allah. Mau tidur dia wudhu, dia baca Quran, dia sholat witir, bangun sholat tahajud, dia zikir kepada Allah tengah malam. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Bukan dia mementingkan dirinya, tetapi memikirkan umat Kangjeng Nabi supaya mendapat syafaat, supaya dapat berkah semuanya. Amin. Kita yang didoakan para wali Indonesia nih Pak, kalau nggak ada wali udah hancur Pak, ya Allah. Banyak wali mastur, banyak wali yang disembunyikan oleh Allah. Yang mengetahui pangkat seorang wali adalah dia wali juga. Wali juga ternyata ada seorang wanita. Ketika Rasulullah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu datang ke Madinah, beliau itu nggak pernah mau bangun baca sholawat sebelum tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung atau menyambut tangannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu riwayat kalau ke Mekah begini, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, khudz bi yadika ala tirati an dhikri ya Rasulullah. Dia tidak pernah bangun 40 hari 40 malam kecuali dia sholat. Dia bangun lagi, dia tadahkan tangannya untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarlah dari roda, dari makam Kangjeng Rasulullah tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru beliau mau duduk. Subhan. Artinya apa? Ciri seorang wali itu, dia menghidupkan desa itu dengan memperbanyak zikrullah.
Seperti tadi kita sholat. Ilahi Rabbi anta ya maulana subhanallah 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 terus wa bihamdi alhamdulillah Allahu akbar sampai Allah ladzi irfa'na minnahu la ilaha illallah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa 'ala junubihim. Ciri wali Allah bisa dilihat. Satu, orangnya tawadu. Tahu tawadu? Rendah hati, murah senyum, berakhlak Nabi. Apapun yang dipegangnya ketika orang menghendaki dia berikan. Karena akhlak Nabi seperti itu. Ada orang minjam duit sama Nabi. Ya Rasulullah, aku butuh uang ya Rasulullah. Pinjamkan aku uang ya Rasulullah untuk belanja anak istriku. Apa kata Rasulullah? Aku tidak pegang uang saat ini. Hai Abu Bakar, pinjamkan aku uang. Itu ciri wali Allah. Selalu mementingkan keperluan dan kebutuhan orang lain. Di samping ahli juhud, orangnya ahli ibadah, ahli sadaqah, ahli zikrullah, ahli dermawan. Gitu aja Pak kalau mau lihat wali. Beda sama wali murid. Kalau wali murid mikirin sekarang bagaimana besok. Betul nggak? Betul. Insya Allah orang yang mengamalkan manakib diangkat wali oleh Allah. Amin. Wali yang mastur di sisi Allah, wali yang disembunyikan oleh Allah Taala, termasuk kekasih Allah. Eng. Waktunya makan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ke Tanjung Agung mampir Bu, nggak usah panggil Said. Walaupun saya keturunan Sunan Gunung Jati, sudah terdaftar di Nakobah Ashraf Internasional, sudah diambil DNA dengan DNA Rasulullah, insya Allah valid. Tapi saya tidak bangga dengan itu, karena Allah panggil inna akramakum indallahi atqakum. Allah yang memuliakan, Allah muliakan orang-orang yang takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Tidak perlu habaib, tidak perlu said, tidak perlu kiai, siapapun yang takwa, istiqomah membaca manakib, istiqomah bersolawat, istiqomah zikrullah, hidupkan hati kita. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah dalam hati yang tenang. Amin. Apa kata Allah? Ciri wali. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anakmu tidak mampu menolongmu kecuali kamu kembali dengan hati yang bersih kepada Allah. Ciri wali Allah, hatinya bersih. Pengamal manakib siap-siap dihina, siap-siap dibilang aliran sesat, siap-siap dimusuhi. Betul? Insya Allah kualat semuanya. Betul Pak, jangan macam-macam. Dulu udah dibilangin, ya Allah, kalau begini caranya orang yang menghina Abdul Qadir, kepalanya putus, habis umatku ya Allah. Yang melakukan itu bukanlah Abdul Qadir. Abdul Qadir itu mengasmakan, menghidupkan hatinya, menghidupkan dirinya siang malam berzikir kepada Allah dan mensucikan aku. Maka barang siapa yang mengotori namanya, aku hinakan dia. Jadi jangan macam-macam dengan manakib. Hadirin, bentuk manakib, betul? Insyaallah berkah, amin. Di dunia sudah berkah, disebut-sebut kebaikannya, disebut-sebut kesolehannya, kedermawanannya. Di langit disebut-sebut kebaikannya, bahkan di alam barzah bakal terkenal nantinya. Subhanallah, berkat wasilah para ulama dan para guru, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ini sudah jam 12-an, waktunya kita udahan karena kita mau akur. Betul? Kalau ke Tanjungan mampir. Rumah saya namanya Mang Ujang. Di kampung saya dikenal Ujang Hidayat. Nama asli Muhammad Nuh. Saya bawa oleh-oleh mau. Saya minta izin tadi dengan guru saya, khalifah saya, junjungan saya, anggap saya anak beliau. Saya anak bau kencur. Cuman aja begini-gini cinta sama Nabi.
cinta sama Nabi. Mau saya kasih obat? Saya sering meruqyah Bapak ke Bandar Lampung, ke tempat-tempat yang mana cuci-cuci desa, yang mana anak-anaknya banyak yang ngelem. Tahu ngelem nggak? Sekarang ngelem nggak ada, tapi gila lato-lato. Betul. Mendingan daripada main HP, mending lato-lato. Betul. Saya sudah dapat izin dari Syekhana dan panitia. Saya sedang membangun majlis yang beliau Syekhana Kiai Haji Masudi kemarin sudah mendoakan. Majlis tersebut saya bangun sendiri dengan para jamaah, sedekah tenaga, sedekah pemikiran dan sebagainya. Sedekah doa sudah didoakan dengan beliau. Majlis saya minta doa dengan sekalian, ukurannya 18x25. Amin. 3 kapling saya buat untuk aula. Dan kemarin saya diberi rezeki oleh Allah, saya berikan lagi 1 kapling. Saya mau niru masjid seperti ini. Amin. Izin Kiai. Amin. Jadi di samping rumah saya ada musola, itu musola masyarakat. Nanti saya pengen punya majlis atau surau seperti ini. Amin. Saya sedang membangun, butuh dana. Saya nggak minta senengan, nggak minta sumbangan, nggak minta sedekah. Saya hanya menawarkan alat kesehatan. Apa ini alat kesehatan? Minyak ruqyah. Saya sering meruqyah ke Bandar Lampung karena sekarang banyak manusia yang kotor hatinya, kotor pemikirannya, gelisah rumah tangganya, bahkan sampai cerai, bahkan sampai sakit dan lain sebagainya karena jauh dari Allah, karena jauh dari membaca Al-Quran. Betul. Imamnya sekarang adalah Android. Betul. Mau saya bagi? Gratis. Ya, saya ngeruqyah di Bandar Lampung Bapak sekalian, 1 masjid. Anak-anak ABG itu sudah doyan ngelem Pak Kiai. Masya Allah, ibu-ibunya nangis. Pak Kiai tolong saya, generasi saya sudah rusak di sini, anak-anak ngelem iPhone. Hayah, kata saya. Olah nggak tahu dili. Semua sudah sedang iPhone. Kumpul. Orang Cina Pak kalau ngelihat kita begini bingung Pak. Betul nggak? Kita dikasih makan, ada kambing, ada sapi, ada udang, betul nggak? Orang Cina bingung. Hayah. Orang Islam mana mau kaya? Sikit-sikit liung. Anak lahir liung-liung. Anak sunat liung-liung. Orang mati liung-liung. Orang ngaji liung-liung. Hayya, orang Islam mana bisa kaya? Maksudnya liung-liung ngeriung bo, gendurengan. Alhamdulillah. Ini minyak sudah dibacakan salawat Nurizat Kubro. Sudah dibacakan manakib. Maaf, bukan iklan, bukan promosi. Yang cocok silakan, yang mau ambil. Ini minyak sudah dibacakan salawat Nurizat Kubra, manakib dan Jawahir Rabaniyah dan Jarus Saniyah. Insya Allah barokah. Yang sakit pinggang, pinggangnya diusapin. Awas, saya nggak tanggung jawab. Bukan untuk diminum. Diminum saya nggak tanggung jawab. Mendidih perutnya. Ini Gandapura yang sudah diasma. Sakit jantung, usapkan jantungnya sambil baca ayat kursi. Sakit kaki, beboyok lari jarwang jaseng. Usapkan beboyok, insya Allah bisa sholat. Yang tadinya sakit kakinya nyut-nyutan, insya Allah mau tidur, dikompres dengan air hangat, dioleskan dengan mandikan, insya Allah. Mau? Ayo santri, panitia bagikan gratis. Kita sambil ruqyah oleh-oleh dari sini, mau? Saya yakin, ibu yang punya banyak hutang, insya Allah hutangnya terbayar dengan ruqyah, amin. Rumah tangannya berkah, yang anaknya nakal, bacakan ayat kursi. Ayo bagikan. Mana? Kehendak izin Pak Kiai. Gratis bu, mau Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak mau saya masukin lagi nih. Ayo bagikan. Mana? Tar, bagikan tar. Sambil kita baca, nih. Tar. Gratis sekecrot 2 kecrot. Nek gelem tuku nang mobilku akeh. Ya, tapi saya nggak promosi, tanya aja panitia berapa. Yuk kita sama-sama baca Al-Quran. Yang sakit jantung, pegang jantungnya. Ayo bu, ini gak main-main bu, gratis bu ruqyah. Yang sakit tengah, sakit kepala, malas sholat, ngelawan sama orang tua, anak, pegang pundaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang punya keluhan lambung, pegang lambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. Lagi yang pegang jantungnya, usapkan minyaknya, usapkan di dada. Yang punya penyakit asma, pegang dadanya, baca ayat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum يتفكرون هو الله الذي لا sakit kepala هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة عليم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Pegang posternya yang sering sakit mah. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Terus yang sakit pinggangnya, malas sholat subuhnya, pegang pinggangnya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. Allah. Yang kena penyakit sihir, pegang pusernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Pegang. ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Sering sakit kepala, pegang kepalanya bu. Baca Quran bu. Al-Quran itu obat dan penyembuh. Salawat itu bisa merubah takdirmu. Manakib itu datang keridhaan Allah kepada kita, datang keberkahan kepada kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين فوقع الحق وبطل ما كانوا يأمرون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Terusin. كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Perawan yang nggak laku-laku biasanya ada sihir di mata. Pegang wajahnya. Yang janda pengen laku pegang wajahnya sambil cari duda. Hah? Salah nggak saya ngomong? Lah betul, jodoh mau dicari. Ayo. Lillahi ma fil samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yu'assibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yadhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Terus وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallah. Enak nggak? Yang ngomong nggak enak budeg. Bu, pesan saya bu, bapak sekalian, jangan tinggalkan baca Quran. Yang kedua, perbanyak baca salawat. Tidak ada thariqah yang tertolak akhir zaman kecuali memperbanyak salawat. Manaqib mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan keridhaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga kita, mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga kita, mendatangkan keberkahan dalam lingkungan masyarakat kita, mendatangkan keberkahan, menolak dari sekalian bala. Apalagi pulang dari sini beli Khatam Sulaiman karya dari Pasuruan. Tahu Khatam Sulaiman? Tahu? Tuh yang bintang tuh. Bintang Zabur, pagar Sulaiman, itu malaikat Pak. Kalau kita baca asbab daripada peristiwa khatam Nabi Sulaiman itu ada di cincin Nabi Sulaiman. Ya, namanya Khatam Sulaiman. Di bintang ada malaikat Ruqayail. Di garis pagar 3 ada malaikat Surfayail. Di garis keempat ada Mim, malaikat Dardayail. Khatam Sulaiman semuanya ada malaikat. Maka ketika dipajang di rumah, dibacakan manaqib, jin tidak bakal masuk ke rumah kita. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Setiap manusia mempunyai tokoh. Setiap jin mempunyai tokoh. Setiap malaikat mempunyai tokoh. Dan akulah tokoh daripada mereka semuanya. Semua jin, semua marid, semua syaitan, semua iblis takut dengan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Subhan, yang benar Kiai, mau tahu ceritanya? Dalam satu nakobah, satu lagi saya ceritakan. Supaya Anda semakin semangat menjalankan manaqib, supaya Anda semangat membaca rotib, supaya Anda semangat berukhuwah Islamiyah, berkumpul dalam Nahdiyin Ahli Sunnah wal Jamaah, insyaallah berkah dengan wasilah manaqib, apalagi manaqib Jawahirul Ma'ani. Amin. Suatu ketika ada seorang yang kehilangan anak perempuan, taruhlah diculik. Kalau sekarang Pak Camat lagi masuk culik ya. Di kami juga banyak Pak isunya Pak. Tapi betul ada sampai surat edaran dari Bapak Bupati. Berhati-hati yang punya anak perawan, Bu. Ibu, punya anak perawan kawinin sama Kiai. Kiai Masudi belum Kiai, saya khonak, Tuan Guru.
Kalau kiai istrinya 4. Bukan nyinggung, yang ngomong juga baru 1. Kalau 1 namanya Iswan, betul. Kiai punya 2 istri namanya Istu. Kiai punya 3 istri namanya istri. Kalau kiai istrinya 3 baru kiai, betul. Amin gitu Pak Kiai. Bocol. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu setan takut, Bu. Kampung ini bersih. Percaya nggak? Suatu ketika ada seorang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kehilangan seorang gadis perempuan, lalu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, saya dapat musibah, tongkat saya udah jatuh, pengen pulang nih Pak. Udah begitu terus udah ngantuk nih Pak. Ya Syekh Abdul Qadir, saya dapat musibah, saya kehilangan anak perempuan. Tolong dengan makrifatmu, engkau kekasih Allah, lihat anak saya itu di mana. Syekh Abdul Qadir sholat, begitu Syekh Abdul Qadir sholat anakmu diculik bangsa jin. Diculik bangsa jin. Yang betul Tuhan Syekh, betul. Bawalah kayu ini, nanti malam kamu ke padang pasir. Dengerin ya, ini kisah nyata dalam Nakobah. Ketika sampai di padang pasir, kamu buat lingkaran. Nanti kamu bakal tahu siapa yang menculik anakmu. Sesungguhnya anakmu diculik oleh Raja Jin dari Cina. Hayya. Penyakit COVID dari mana? Dari mana? Hayya, Cina. Betul. Ternyata memang dari dulu tuh jin udah usir. Nanti kamu bakal ketemu. Pokoknya pesan dari saya, kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Ketika sampai di padang pasir, dia sholat tengah malam, dia minta petunjuk Syekh Abdul Qadir Jailani, dia buat garis lingkaran di tengahnya itu, dia duduk di situ dengan kayu dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba sepertiga malam. Suara apa tuh, Bu? Kuda, himar, meringkik. Weh, hebat. Sound systemnya enak. Boleh nih nyumbang gara gratis. Wih, lah ceritane. Wong jaseng sing duwe aja. Persis ya. Lain jenggotan, no, si kuda. Berhenti tuh. Ternyata balad-balad jin tuh banyak, Pak. Sayyid Ibnu Haji Al-Tilastani Al-Maghribi menjelaskan dalam kitab Subsul Anwar, setiap satu jin punya satu kabilah, setiap satu kabilah punya 70.000 anak buah. Masya Allah. Makanya jangan macam-macam, Pak. Jaga adab tata krama masuk masjid. Di masjid banyak jin, Pak. Tapi jin paling takut dengan tukang jahit. Halo? Terima permak jin, Lea, Levi's, Lois, Tiar, Tira, betul? Begitu saya sedang duduk enak-enak datang. Mau apa kamu? Kamu menghalangi jalan saya, minggir. Tidak bisa. Ditubruk, mental lagi. Ditubruk, mental lagi. Rupanya ada itu dari Syekh Fazil. Ya Hayyu ya Ali ya Mali ya Bali ya Wali Baqiu. Ilaika ya Rasulullah. Mental. Ya Hayyu ya Ali ya Mali ya Bali ya Wali Baqiu. Ya Baqiu, ilaika ya Rasulullah. Mental. Enggak mempan. Kamu ini siapa? Menghalangi jalan kami. Saya Muhibbin, pencinta Abdul Qadir. Begitu ngedengar nama Syekh Abdul Qadir, kayak kerupuk ketemu air tuh jin. Turun dari kuda. Minum dulu tuh jin. Ini jinal, Bu. Pak, jinal bukan jin. Kamu siapa? Saya murid Syekh Abdul Qadir. Mau apa? Turun raja jin. An-nasu syekhu wal malaikatu syekh wal jinnu syekh. Setiap manusia punya tokoh, setiap malaikat punya tokoh, setiap jin punya tokoh. Dan akulah tokoh mereka, kata Syekh Abdul Qadir. Raja jin turun, Pak. Hormat. Ditanya nih sama yang orang kehilangan anak, kenapa Tuan Raja? Kamu siapa? Saya rajanya jin yang menguasai daerah Baghdad.
turun. Kenapa Anda turun mendengar Syekh Abdul Qadir? Lihat. Gurumu sedang melihat dari jauh, aku takut dihukum dengan dia. Ya Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir nggak pernah tidur malam, Pak. Sampai-sampai jin berkata, lihat, gurumu melihatku dari jauh, aku takut dihukum dengan dia. Lalu dia turun, engkau muridnya, betul. Ada apa? Begini Pak, Masya Allah, jin hormat dengan orang mengamal manakib, betul. Jadilah keceritanya mau manakiban kesurupan. Lewang kesurupan koret, orang sedekahan. Gimana mau sugih manakiban? Pelit bu, ya Allah, 2.000 kali itu sallallahu ala Muhammad 2.000. Dipanggil, ya masyarul jan, semua jin kumpul. Bapak ini murid Syekh Abdul Qadir. Cari, dia punya anak, katanya kata Syekh Abdul Qadir Jalani yang nyulik raja jin dari Cina. Hayya, dipanggil, jin Cina, kabilah datang. Datang bawa anak gadis. Ditanya, sirapun sapa wangan di sirane. Kita nih mau cerut goje. Anak apa? Saya dapat salam dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, bapak ini kehilangan anak. Itu anaknya sama kamu. Kenapa kamu culik sampai ke Cina? Saya cinta dengan anak bapak. Kamu menyalahi kodrat. Jin tidak boleh kawin dengan manusia, kecuali celana jin bisa dipakai dengan manusia. Akhirnya dipanggal tuh jin dari Cina. Push, mati. Jadi nggak ada ruginya dengan manakib. Demi Allah, saya saksinya sembuh dari kanker tiroid Bapak Ibu. Ya Allah, yang sakit-sakit kumpul bawa air. Kalau manakiban lain kali di sini nih Pak, air Bu. Kalau nggak ada nanti beli sama kiai di sini Bu. Insya Allah berkah. Tiupan kiai itu Bu, desisan napas seorang ulama adalah setiap sedikit gerahnya adalah malaikat. Alhamdulillah. Sekali lagi, saya mohon maaf lahir batin. Bukan maksud mengajari Anda semuanya para kiai, para masyayikh, para ulama. Saya al-fakir dengan ilmu, saya bodoh dengan ilmu, tapi saya cinta kepada orang-orang soleh. Saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta. Jadi saya bangga menjadi pengamal manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin. Kita nanti wafatnya husnul khotimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bila waktu telah berakhir, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah sepi. Amin ya Rabbal. Kita kumpul di sini dapat syafaat ridho Allah, syafaat Nabi Muhammad. Amin. Syafaat Syekh Abdul Qadir Jalani. Amin. Tur barokah bi alfin mabruk. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Yang butuh minyak ruqyah silakan hubungi santri atau jamaah saya. Di mobil saya bawa 200. Insya Allah yang tadi sekecrot 2 kecrot gratis, yang sebotol 2 botol infaknya untuk pembangunan majlis kami. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Kiai Haji Masudi dipanjangkan umurnya Allah. Amin. Diberi keberkahan pondoknya, santrinya tambah ramai. Amin. Agung karomahnya. Amin. Bisa mensafati kita kelak di padang mahsyar. Amin. Bertemu dengan Tuhan Syekh Abdul Qadir dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu muwaffiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الأول الآخر وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين. لك الحمد يا معبود حمد الشاكرين، حمدا داعما حمدا يعافي ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لذات وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نور الانوار وسير الاسرار وتلك الاغيار ومفتاح باب اليسر وسر مولانا محمد المختار وآل الأطهار بخير رضا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما السباق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الأهوال والعافات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات، ترفعون بإنك على الدرجات وتبلغون بها الصلاغيات من جميع الخيرات الحياة وإنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم السر وعلانياتي فاقبل معذراتي وتعلم حاجاتي فاعتني سؤالي وتعلم في الدنس فاغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي يقظا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلى ما كتبت علي ورضا بما قصرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل واثر ثوابك قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين وسورة البقرة آية الكرسي والذكر التعليم والتحميد وسوسا صعب الخول مما شيخنا كهجي أحمد جار عمر بن سمر وسمر وسروان ولجميع صحب الحاضر في صحب الحول في هذا المجلس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا من قبل الخير، اللهم اختم لنا بخدمة السعادة واجعلنا من الذين الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة ولسوء السيادة وأسرنا وإسحادنا ولملك الاستقامة وصلى على الشاطر القادر الجيلاني والشعاب سنة الشري شعب الرسالي شعب الغزالي شعب ومرق النساء والزالي شعب الغامق النساء والضربي والشعب عبد الله محمد بن سليم الجاجور شعب جعفر الصادق عناوي والشعب أبا سعد والشعب محمد تاقي الدنس شعب التجاني الشفاق المقدم وللجميع البركة والكرامات لسلسلة طارق النقصابني والقادرية وللجميع على سلسلة طارق المختبر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.